Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Tani Muda Binjai. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa cara untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif. Untuk teman-teman yang belum like, comment, and subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Oke, tonton sampai habis video ini. Baiklah, kita masuk ke dalam topik pembahasan, yaitu cara memperbanyak tanaman secara vegetatif. Yang pertama ada teknik stek, yang kedua teknik cangkok, yang ketiga teknik okulasi, yang keempat teknik sambung, yang kelima teknik kultur jaringan, yang keenam teknik tunas. Oke teman-teman, di sini akan saya jelaskan beberapa teknik tersebut. Tonton sampai habis ya videonya. Oke, yang pertama teknik stek. Stek adalah teknik untuk memperbanyak tanaman dengan cara menanam atau menumbuhkan salah satu bagian dari tanaman. Bagian yang dapat ditumbuhkan untuk memperbanyak tanaman antara lain batang, akar, dan daun. Teknik stek lebih banyak dipilih oleh para petani teman-teman, karena bahan yang dibuat untuk membuatnya hanya sedikit dan dapat diperoleh jumlah bibit yang cukup banyak. Sehingga tanaman yang dihasilkan dalam stek biasanya memiliki persamaan dalam umur tinggi dan juga ketahanan terhadap penyakit. Selain itu, kita juga bisa memperoleh tanaman yang sempurna dalam waktu yang relatif singkat teman-teman. Adapun kelebihan dari teknik stek ini adalah yang pertama, dalam teknik stek ini tidak terkendala akan musim maupun waktu teman-teman. Yang kedua, untuk tanaman baru mempunyai umur yang sama dengan induknya sehingga cepat berbuah. Yang ketiga, bisa memperbanyak secara kontinu. Terus ada juga kelemahan dari teknik stek ini teman-teman. Yang pertama, teknik stek ini lebih rumit dibanding dengan biji. Yang kedua, harus memiliki pohon induk karena stekan ini berasal dari indukan yang telah kita potong gitu teman-teman batangnya. Terus yang ketiga, perakaran lebih lemah dibanding dengan biji, karena pertumbuhan akar dari hasil stek ini juga cukup lama ya teman-teman. Lalu yang kedua ada teknik cangkok. Cangkok merupakan salah satu jenis teknik atau cara untuk memperbanyak tanaman dengan cara menumbuhkan akar sebelum batang dipotong dan ditanam. Teknik cangkok ini dipergunakan untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat persis seperti induknya. Namun teknik ini dibilang memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi. Kegagalan ini dapat dilihat dari bagian tanaman di atas keratan atau luka yang kering atau mati. Jadi, untuk menghindari kejadian seperti itu, perlu kita perhatikan bagaimana cara mencangkok yang benar dan juga teliti ya teman-teman. Terus, adapun kelebihan dari teknik cangkok ini. Yang pertama yaitu sifat tanaman baru yang persis seperti induknya teman-teman. Yang kedua, tanaman dari bibit cangkok bisa menghasilkan buah dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk memperbanyak relatif singkat teman-teman. Ada juga kelemahannya. Yang pertama yaitu tidak dapat dilakukan secara besar-besaran kalau teknik cangkok ini teman-teman. Yang kedua, bibit cangkok sulit hidup di daerah yang air tanahnya rendah karena perakarannya pendek. Dan yang ketiga adalah tidak memiliki akar tunggang. Yang ketiga, teknik okulasi. Teknik okulasi merupakan jenis teknik untuk memperbanyak tanaman dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Ada dua jenis okulasi, yaitu dengan cara menempel dan cara menyambung teman-teman. Okulasi menempel yaitu menempelkan tunas pada batang bawah atau batang induk. Sedangkan okulasi menyambung yaitu menyambung dua batang pohon. Okulasi ini biasa
menggunakan batang bawah dan atas dari satu spesies atau juga satu varietes. Adapun kelebihan teknik okulasi, yang pertama, dengan cara okulasi dapat diperoleh tanaman yang lebih produktivitas yang tinggi teman-teman. Yang kedua, pertumbuhan tanaman yang seragam. Yang ketiga, penyiapan benih relatif singkat. Ada juga kelemahan dari teknik okulasi. Yang pertama yaitu terkadang suatu tanaman hasil okulasi ada yang kurang normal terjadi karena tidak adanya keserasian antara batang bawah dengan batang atas. Kedua, perlu menggunakan tenaga ahli untuk pengokulasian ini. Yang ketiga, bila salah satu syarat dalam kegiatan pengokulasian ini tidak terpenuhi, kemungkinan gagal atau mata entres tidak tumbuh, teman-teman. Yang keempat, teknik sambung atau teknik grafting. Teknik sambung merupakan salah satu teknik perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara batang bawah dan batang atas, atau seperti teknik yang tadi sudah kita jelaskan teman-teman. Hingga akan tercapai persenyawaan di mana kombinasi ini akan terus tumbuh membentuk tanaman baru. Berbeda dengan teknik okulasi teman-teman. Teknik okulasi hanya menggunakan satu mata tunas sebagai contoh batang atasnya. Teknik sambung ini menggunakan seluruh bagian pucuk tanaman sepanjang 7,5 sampai 10 cm. Tujuan teknik sambung ini adalah untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Adapun kelebihan teknik sambung, yang pertama, mengekalkan sifat klon yang tidak dilakukan oleh perkembangbiakan vegetatif lainnya. Yang kedua, bisa memperoleh tanaman yang kuat karena batang bawahnya tahan terhadap keadaan tanah yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, memperbaiki jenis tanaman yang telah tumbuh sehingga jenis yang tidak diinginkan diubah menjadi jenis yang kita inginkan, teman-teman. Dan yang keempat, dapat mempercepat berbuahnya tanaman. Adapun kelemahannya yaitu bagi tanaman kehutanan, kemungkinan jika pohon sudah besar gampang patah jika ditiup angin yang kencang. Yang kedua, tingkat keberhasilannya rendah jika kita tidak sering mengontrolnya, teman-teman. Lalu yang kelima ada teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tanaman dengan cara memperbanyak jaringan mikro tanaman yang ditumbuhkan dengan cara in vitro menjadi tanaman yang sempurna dalam jumlah yang tidak terbatas. Teknik kultur jaringan ini telah digunakan dalam membantu produksi tanaman dalam skala besar melalui mikropropagasi atau perbanyakan klonal dari berbagai jenis tanaman. Adapun kelebihan teknik kultur jaringan, yang pertama, pengadaan bibit tidak bergantung pada musim. Yang kedua, produksi bibit dapat diproduksi dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, bersifat seragam. Yang keempat, bibit yang dihasilkan bebas penyakit asalkan diambil dari organ yang bebas dari penyakit juga. Ada juga kelemahan teknik kultur jaringan. Yang pertama, kultur jaringan memerlukan biaya yang besar karena harus dilakukan di dalam laboratorium dan menggunakan bahan kimia. Yang kedua, kultur jaringan memerlukan keahlian khusus, teman-teman. Yang ketiga, kultur jaringan memerlukan aklimatisasi ke lingkungan eksternal karena tanaman hasil kultur biasanya berukuran kecil dan bersifat aseptif serta sudah terbiasa berada di tempat yang mempunyai kelembapan udara tinggi. Dan yang terakhir adalah teknik tunas. Teknik tunas adalah teknik memperbanyak tanaman secara vegetatif yang dilakukan secara alami yang dimiliki pada tanaman tertentu untuk berkembang biak melalui anakan atau tunasnya. Perbanyakan ini prosesnya tidak bisa dikendalikan manusia sepenuhnya.
Tunas yang nantinya akan diambil tumbuh dengan sendirinya dari tanaman atau pohon yang sudah tua. Setelah tunas tumbuh besar, dapat dipindahkan ke tempat lain untuk menghindari kepadatan populasi pada areal tersebut. Oke, demikianlah sedikit informasi tentang cara memperbanyak tanaman secara vegetatif untuk menghasilkan bibit yang berkualitas unggul. Nah, gimana nih guys dari beberapa cara yang telah saya jelaskan tadi? Semoga teman-teman semua mengerti ya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Tani Muda Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.